Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi komentar berita. Berita yang saya soroti kali ini bersumber dari pernyataan Pak Menteri Keuangan Purbaya dan Menko Perekonomian Pak Erlangga. Judulnya PT DSI resmi dibentuk. Bagaimana kontribusi untuk penerimaan negara, ditayangkan oleh CNBC Indonesia pada tanggal 31 Mei jam 16.15. Ini ada gambar Pak Purbaya dan Pak Erlangga ya. Beritanya begini, PT Danantara Sumber Daya Indonesia DSI ya, resmi dibentuk untuk menaungi ekspor komoditas dalam negeri. Dampak penerimaan negara dari perusahaan ini masih akan dimonitor oleh pemerintah. Sudah dihitung tapi nggak ketemu angkanya. Yang jelas akan dimonitor setiap 3 bulan evaluasi, kata Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa dalam konferensi pers di Jakarta Minggu 31 Mei 2026. Dari evaluasi itu dia mengatakan baru akan terlihat dampak PT DSI bagi penerimaan negara. Evaluasi 3 bulan akan dilakukan setelah PT DSI mulai beroperasi 1 Juni 2026 besok. Baru pada 1 Januari 2027 perusahaan akan diimplementasikan secara penuh. Ya, jadi ini bukan doorstop ya. Jadi ini keterangan resmi dengan bersengaja memberi keterangan kepada media, kepada publik melalui siaran pers. Pak Purbaya dengan Pak Erlangga ini yang baru saya bacakan, yang pernyataan Pak Purbaya. Ini cukup menarik buat saya. Kalau doorstop atau Pak Purbaya dicegat di mana ditanya sesuatu, kadang beliau kan passionnya bercanda atau ya menjawab seadanya atau kadang-kadang refleks gitu. Ini kan dipersiapkan berarti jawabannya. Nah, persoalannya buat saya sederhana saja. Ini mengganti sesuatu yang existing sekian lama, yaitu ekspor komoditas tertentu ya, komoditas penting. Nah, mereka memang si eksportir itu punya banyak kewajiban. Ada bayar pajak ekspor, ada pula pungutan-pungutan lain terkait dengan komoditas ya, dari penerimaan negara bukan pajak. Nah, itu menurut pemerintah itu terjadi kecurangan ya, begitu ya bahasa ngepopnya. Bahasa populernya ada under invoicing, ada transfer pricing. Under invoicing artinya mereka melaporkan transaksi yang lebih rendah daripada yang mereka lakukan. Baik itu mungkin karena kuantitas, bisa juga karena harga yang dilakukan penyesuaian, sehingga mereka melaporkan transaksi kepada pemerintah itu di bawah yang sebenarnya, sehingga kewajiban mereka untuk membayar kepada negara menjadi lebih kecil. Itu under invoicing. Transfer pricing ya keluarga besarnya lah dari kecurangan itu mereka menjual kepada perusahaan yang terafiliasi. Nah, dalam bahasa berita biasanya cangkang, tapi tidak selalu berarti cangkang ya, terafiliasi. Sehingga misalnya di Singapura dia menjual melalui perusahaan terafiliasi tersebut, padahal ekspornya ke Amerika. Sehingga data ekspornya itu adalah ke Singapura dengan kuantitas dan harga tertentu, karena itu adalah perusahaan terafiliasi ya, harganya mungkin kalau harga bisa jadi bisa dimonitor ya, tapi kan bisa lebih sedikit dari pasar meskipun tidak terlalu jauh, masih normal lah, dalam ring normal. Lalu kuantitasnya bisa di sini yang bisa kemungkinan terkait dengan under invoicing ya. Jadi kuantitas karena dia dijual kepada perusahaan terafiliasi mungkin mau dicoba dimanipulasi. Ini tuduhannya kan begitu. Padahal barang langsung dikirim ke Amerika. Kurang lebih begitu. Nah, dari penelitian tentang itu yang dianggap berlangsung puluhan tahun loh, bukan setahun 2 tahun saja. Dengan kata lain, sebetulnya kalau kita mau vulgar, ini pemerintahan sekarang ini menuduh pemerintahan sebelumnya nggak beres gitu ya. Itu kan terang-terangan begitu kalau sudah disebut selama 30 tahun, 40 tahun. Nah, semuanya berarti dong. Nah, bahkan 1 tahun pemerintah dia sempat dikadali juga, meskipun kemudian ditemukan. Lalu solusinya adalah ekspor harus 1 pintu.
Masuk akal ya, dan kita apresiasi kalau ini benar bisa dibuktikan. Ya betul, ini berarti memang hak negara dirugikan. Tetapi tadi mengapa misalnya permulaannya tidak mulai dari menghitung secara jelas dan ada bukti-buktinya? Karena menurut paparan bukti-bukti itu sudah terindikasi, misal membandingkan catatan ekspor dengan catatan impor di negara tujuan, kan bisa begitu. Atau dengan perkiraan nilai wajarnya, itu sudah ada berita-beritanya dan dituduhkan sudah kepada 10 perusahaan ya. Tapi yang dituduhkan itu adalah transaksi selama waktu tertentu dengan kuantitas tertentu 10 perusahaan, jadi nilainya belum seberapa besar ya, artinya dari sisi hanya 1-2 triliun saja, tapi mungkin itu mengindikasikan peristiwa yang puluhan bahkan ratusan triliun ya. Oke, nah berarti hitungannya kan begitu. Nah kalau itu kemudian diambil alih oleh negara, mestinya sudah ada hitungannya juga. Maka karena negara menduga kerugiannya sekian, berarti kan sudah ada reng-rengan penerimaan negaranya. Maka berarti si PTDSA ini membalikkan keadaan agar didapat itu. Tapi ini pernyataannya Menteri sedang dihitung. Kalau masih sedang dihitung, mengapa langsung dibentuk PTDSA dan perubahan secara radikal dibuat? Mengapa tidak dilakukan penindakan lebih dahulu atas yang sudah terjadi sekurang-kurangnya yang ada buktinya? Lalu dicari solusi. Lalu apakah solusinya itu nanti PTDSI ataukah mereka cukup dipaksa memberikan laporan yang sebenarnya? Kan jadi beda tuh. Itu anunya ya, titik krusial dari persoalan ini. Saya sebagai ekonom tentu saja sangat mengapresiasi ya temuan dari pemerintah, Menteri Keuangan termasuk, dalam hal ini juga Bea Cukai, under invoicing dan transfer pricing yang merugikan negara ini berhasil dideteksi dan mau diatasi ya. Wah, ini luar biasa ya. Maka kita bisa mendapatkan penerimaan negara yang lebih besar dari yang sudah-sudah. Dan itu bisa menyelamatkan kondisi fiskal kita yang lagi kekurangan pendapatan, terlalu lebih belanjanya. Oke banget kan? Tapi dari keterangan pers ini, wah ini bagaimana ya? Lalu kalau belum dihitung begitu berarti kan terlepas dari ada 1-2 bukti, ini berarti kan masih dugaan. Ini pemerintah loh ya, beda dengan kita bertetangga gitu. Wah kita curiga tetangga kita kok kaya pada kerjanya gitu-gitu. Itu oke sebagai suasana batin, atau yang rumpi kadang-kadang kan nggak bisa dicegah. Tapi ini negara dengan segala instrumen yang dimiliki dia ya, hukum, aparat penegak hukum, dan regulasi kan bisa tuh. Mengapa tidak itu yang didahulukan, lalu kemudian ketika dieksekusi, wah ini setelah dieksekusi, bayar kerugian yang lama ini tetap nggak bisa kecuali dengan instrumen baru yang antara lain DSI ini. Ini kan dibalik ini, yang itu belum dibuktikan, belum masuk ke penegakan hukum, meskipun sudah diinfokan, sudah langsung DSI-nya. Tentu menimbulkan suasana yang tidak pasti ya, dan sudah terasakan ketidakpastian. Jadi tujuan yang benar, niat yang benar, sebagian bukti sudah ada, tapi dilakukan dengan cara bergesa dan menimbulkan ketidakpastian kondisi, maka mungkin dampak buruknya juga ada. Misal dampak buruknya ya, maka sebutlah kita setuju nih, sebagian besar perusahaan-perusahaan yang sudah dicontohkan yang sawit ya, itu melakukan kecurangan tadi tanda petik. Nah, lalu mereka dipaksa ekspor melewati DSI. Nah, bolehlah ya, berarti kan yang kemarin hilang akan masuk besok. Tapi bagaimana kalau volume ekspor itu justru berkurang? Maka tinggal dihitung bersihnya kan, belum tentu nih, misal pada waktu kemarin under invoicing-nya separoh gitu ya. Berarti kita akan dapat separoh kan tambahan kalau dilakukan dengan cara yang benar. Tapi ingat, DSI dan lain sebagainya juga menimbulkan biaya loh ya. Nah, harus dikurangi dari biaya itu. Dan yang penting, apakah ekspor tersebut akan mengekspor jumlah yang sama dengan sebelumnya. Dan jangan lupa, para pembeli pun mesti bertanya-tanya, kenapa saya beli di DSI. Jangan lupa sih, mau disebut cangkang, mau disebut afiliasi, mereka memiliki network ya, memiliki jaringan bisnis. Tapi oke lah, nggak mungkin juga nggak ngekspor sama sekali kan, karena sudah produksi. Tapi kalau berkurang bagaimana? Maka tambahan bersih penerimaan tidak akan sebesar kehilangan yang diduga ya. Maka ini masuk akal pernyataan Pak Menteri ini.
udah dihitung nggak ketemu angkanya. Wah, ini negara kok buat main-main ya kalau menurut saya sebagai ekonom. Kayak iklan salah satu produk itu ya, anak kok dibuat main. Ini negara loh ya. Jadi saya menyayangkan niat baik, perhitungan yang dianggap menguntungkan negara ke depan, tapi dilaksanakan dengan cara yang tanda petik tergesa-gesa dan mungkin berbau kecerobohan. Saya baca lagi nih. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan evaluasi itu juga akan memonitor penarikan pajak ekspor dan bea sekarang. Oke ya, PTDSI juga diharapkan bisa mengurangi jumlah transaksi ilegal, undervalue dan underpricing dari ekspor. Nah ini hal lain lagi ya, jadi tadi total volume dikali harga itu bisa jadi memang yang ilegal adalah karena yang dilaporkan seolah-olah resmi semua, sebetulnya ada yang tidak resmi, tidak legal. Oke, ini kalau yang begini-begini kita sangat setuju nih. Kalau terkait dengan ekspor ilegal yang namanya legal pasti akan dapat ditertibkan, dan salah satu yang akan dilakukan PTDSI ini untuk mengurangi jumlah transaksi ilegal, transaksi undervalue dan underpricing, jelas Erlangga. Ya sama tadi komentar saya. Pak Erlangga sudah menyatakan secara normatif dan kita tentu ekonom sepertinya tidak menolak tujuan-tujuan dan garis besar norma-norma seperti ini yang banyak diperhatikan. Salah satunya saya itu adalah Pak Menteri Keuangan saja belum punya hitungannya. Ya jangan lupa loh, setiap perubahan itu ada plusnya, ada minusnya. Baik plusnya misalnya jadi melewati DSI itu maka under invoicing dan tadi transfer pricing bisa dikurangi. Bagaimana kalau reaksi pengusaha juga mengurangi volume? Berarti kan tetap nilai bersihnya tidak sebesar yang diperhitungkan. Belum lagi kalau merembet ke usaha-usaha lain yang sudah mulai berpikir-pikir ini jangan-jangan semua komoditas nanti harus ekspor melewati pemerintah, melewati DSI. Kita juga akan bertanya DSI yang ngelola siapa? Dan ini sesuai judulnya meskipun tidak dikupas ya oleh CNBC, tim CNBC. Loh, kontribusi untuk negara di mana? Saya ingatkan, DSI ini bagian dari Danantara. Danantara yang sudah pasti 2 tahun berturut-turut menerima bagian laba dari APBN. Sehingga APBN berkurang, kurang lebih hampir 200 triliun selama 2 tahun ya. Kemudian belum ada skema bagaimana Danantara mengembalikan ke APBN. Belum ada skemanya kalau bahwa 3 tahun dari dibentuk atau ya nggak apa-apa karena kita perlu tahu, tapi kita belum tahu skemanya. Bagaimana kalau DSI juga begitu. Mudah-mudahan komentar saya ini bermanfaat buat pemirsa.